sih bro, kamu tuh kok ngomongin tas ya? Kayak aku nih lo, bajuku nih lo. Maaf Mas ya. Ya? Anda nggak lihat di kamera Mas? Oh iya. Tidak lupa saya ya. Waduh, halo. Aduh, seru banget memang sengaja ini, memang sengaja dibikin gitu nggak tahu lah. Ngapain itu? 2 juta. 2 juta? Kayak kelihatan 50.000. Padahal murah ditunjukin. Itu pamer. Hah? 500.000. Nah, gimana sih? 500.000. Kayak beli di pasar-pasar. Padahal 20.000 kan di pamer. Jadi banyak juga tuh yang pamer-pamer tuh ya. Itu gede banget tuh. Stop! Apa? Kamu kenapa udah mulai sebelum aku masuk? Ya, pulang. Tidak. Ini masuk aja. Hari ini kita goda. Goda. Miliknya Goda. Hari ini kita nggak pintar banget ya, kayak nggak. Goda. Minumnya orang kaya, minum Goda. Goda. Semoga di endorse oleh Goda. Oleh Goda ya. Kita nggak pintar ya. Namanya juga tongkrongan apa adanya tentunya. Dan untuk segmen kali ini adalah Apa ya? Apa? Ya dulu. pamer. Ya. Pamer nih. Kamu tidak pamer ya? Ya enggak dong. Aku enggak pamer. Terus? Cuma merendah untuk meroket. Oh, merendah. Oh, enggak rendahan sih. Merendah untuk meroket misalnya ini apa topinya enggak ori nih gitu. Padahal harganya 500.000 gitu. Itu sombong. Apa? Itu pamer. Loh, itu tuh enggak pamer, itu merendah untuk meroket. Gitu. Biasanya kalau di TikTok itu gitu. Oh gitu. Oh gitu. Aku hanya orang biasa ya, orang biasa tapi naik mobil. Blok, itu naik mobil apaan? Mobil biasa itu nggak biasa, itu luar biasa. Tapi ngomongnya biasa biar mendapatkan simpati. Loh, itu kan meningkatkan endorse. Oh iya, endorse Loh, Oh, sampai ada kata anjay. Ya, endorse juga itu. Ya? endorse Ada endorse. 1 juta. 1 juta ya. Sama tuh lu manusia karet siapa namanya? Hah? Luffy apa? Aduh. Anjayani bodo amat gitu ya. Oh iya. Oh. Itu ngapain? Ya itu untuk menunjukkan kepamerannya, ke pamer tuh bodoh gitu ya. Itu pamer. Ya ah, Itu pamer. itu pamer. Oh. Tidak minum khamer, bukannya. Jauh ya. Khamer pamer jauh ya. Jadi udah. Diam aja Bu, dari mana Iya. aja kok kayaknya ngebrand banget. Ngeblank. Akan kita sini Bu. Karena tadi nggak di briefing. Ya. Kayaknya kesini kayak penuh Bu, itu ada apa? Mau menyampaikan Ada undang-undang apa? undang-undang apa kok? Kok kita reuni ya? Kita kan satu SMA nih, ya Sama kan? siapa? Loh, kamu jahat banget, kamu mau matang. Kamu barusan mau matang. Itu tadi saya bangunnya agak lama. For your info aja, kita ini adalah kumpulan dari mana? SMA apa? Tidak boleh. Ya sekolah mencari anak istri lah, intinya gitu lah ya. Sekolah menengah atas Indonesia itulah dia sekolah kita. Ya tinggal di anu aja disambung aja, cuma itu terserah Anda. Itu kalian punya perspektif, itu kalian aja yang ngomong gitu. Definisi Kalian aja. Kenapa dengan reuni ada apa sih sama reuni itu? Kita reuni bukannya senang-senang ya mau ngomongin masa lalu kayak kan senang ya kalau kita ngomongin soal SMA dulu kayak gimana. Emang punya senangnya SMA? Ya kan? Ya ini Kamu temennya ini contoh temen anak kamu tuh nggak bisa. selama Tongkrongan SMA. nggak asik. Bener. Tongkrongan nggak asik. Iya berarti Bodoh sama amat. sendiri. Nah, iya. Iya kan? Repot memang ya gimana ya? Itu lah manusia tuh ya itu tadi ada garis sengklengnya itu masih kurang di Ini SMA. kayaknya ini satu spesies sama ini Luffy manusia topi kan. Bentar, manusia topi itu kayak gimana ya? Oh bukan ya, manusia karet. Oh ini lah yo, ada topi. Jualan topi. Topi jerami. Jualan topi. Kenapa dengan reuni ada apa, men? Apa dengan reuni? Kan kangen-kangenan maksudnya reuni. Sama mantan. Gimana?
ngomongin itu pada saat kita SMA dulu kita ngomongin band nih. Ya. Bolos. Seneng banget tuh, bolos. Seneng banget ya. Seneng banget bolos. Terus ada juga titip absen. Iya. Titip absen. Merokok di kamar. Merokok, tapi syukur saya bukan Perokok. perokok. Sekaya di? Itu banyak banget ya dulu ya. Banyak banget dulu sampai ada guru-guru killer. Iya. Pacaran. Guru, Pacaran. pacaran. Ya. Ada yang paling cantik, ada yang paling ganteng. Iya betul, Anak anak paling populer. Iya. Yang nerd. Nah, nerd itu kutu buku ya, yang nggak Iya. tahu makanya sekolah. Saya kalau di kasta dia kasta sudra lah. Ya kasa sudra gitu. Iya kan? Tidak terlihat. Kayak dia nih, si kampret ini orang ngomong tiba-tiba dipatahin. Langsung ngomongin mantan kan banyak tuh. Iya. Sekolah itu bukan hanya pacaran ya, bisa juga ngomongin mantan. Mantan lu berapa? Cipang pertama. Mantan lu berapa? Nggak tahu mantanku berapa ya, pokoknya sekolahnya indah gitu aja intinya. Dia mah 1 bulan ganti kayaknya. Enggak lah. Aku Ya. biasanya pamer pacar. Aduh, bukan pamer pacar. Terus? Pamer pajak biar kelihatan banyak duit. Nah, jadi ya gitu itu kalau kita ngomongin masa-masa sekolah tentunya ya tadi ada budaya-budaya Ya. reuni. Benar. Dulu kangen banget pokoknya, kangen sama kalian kan, kangen sama teman-teman yang lain. Tapi datang-datang tiba-tiba kamu kerja di mana? Itu adalah Tapi masih normal, ya kan? Kamu kerja di mana? Sekarang di mana? Udah punya mobil berapa? Wah, nggak, aku lebay deh kayaknya. Nggak, kayak nanyanya cuma gini. Udah punya mobil belum? mobil. Terus udah nyicil rumah belum? Yang paling ngeri sudah nikah apa belum? Itu masalah Anda. Saya tidak pernah bermasalah di urusannya aku. Kalau saya mah bebas. Benar ya? Memang sih kalau kita ngobrolin tentang masalah-masalah seperti itu biasanya oleh teman-teman kan, ya begitulah ya namanya realita kehidupan kan tidak semua orang sama intinya. Jadi tetap harus ada yang namanya menghargai, menjaga perasaan. Tapi kayaknya untuk di zaman-zaman sekarang itu susah ya kayaknya, gitu ya. Apalagi kan generasi sekarang kan, aduh kalau bisa dibilang itu baperan gitu loh. Iya sih. Apa ya? Kan kayak status seseorang itu diukur dari Penampilan, bawaan. iya, misalnya kalau si dia udah punya mobil itu rasanya gitu. Karena kamu punya mobil langsung centang biru. Kalau ngomongin agama, harta tidak dibawa mati. Oh itu hanya untuk bagi orang-orang yang tidak mampu. Seperti Ya orang-orang yang kampret seperti itu. Ini diem aja loh. Tapi setengah banget gitu loh. Ya Setengah kan? banget. Seperti Ya itulah pokoknya. Buat apa sih kan harta tidak dibawa mati gitu loh. Ngapain sih dipamer-pamerin gitu ya. Mungkin karena itu tadi ya. oh, jangan salah. Harta dibawa mati. Apa itu? Utang. Bukan itu harta yang minus. Harta minus. Harta yang minus. Masih. Gak mungkin dong saya mencaci sini. Saya mencaci situ. Tapi katanya pamer utang ya. Aduh, pamer utang ini. Aduh, iya ya. Ngomongin utang habis ini gimana sih? Ntar segmen yang lain. Ini maksudnya angkat ya, tapi tadi ada sesuatu hal tiba-tiba diangkat tengah lah. Iya, biasa Ya, kan. maaf ya. Maaf. Tolong sponsorin ini gitu tadi. Ada cerita-cerita gitu tadi masuk. Oh, jangan gol. Wah, makasih Golda. Golda Akbar. Golda. Iya, Golda inspirasiku. Golda. Khusus Power Rangers nggak tahu anak 90-an ya, bukan ya saya buah memang siapa ya? Oh ya yang pamer-pamer tadi nih. Nah pamer-pamer itu adalah budaya yang sudah banyak mulai dari ibu-ibu, anak-anak ya, bahkan sampai orang dewasa. Bayangkan sudah seperti anak-anak loh, bingung kan? Dewasa apa anak-anak nih? Dewasa apa anak-anak nih? Kok pamer-pamer? Gak reuni aja sudah pamer. Zaman Contoh. aku pakai HP, Engage, HP-mu apa? Engage, Anjir. kamu orang zaman apa? Engage itu dulu iklannya si ya Junot ya. Hah? Cuy, itu Engage itu lucu banget loh. Dia HP-nya bukan begini tapi bentuknya itu apa ya? Kayak gimana ya? Kayak tempe bongkar gitu loh. Stick game ya? Iya kayak stick game dulu tuh. Ada
Dikeluarkan lagi namanya NGKD. Wah, NGKD itu dia punya infrared. Keren banget tuh infrared tuh. Keren ya? Itu HP tapi lebih kecil yang KD itu, dan itu bisa dipakai untuk game. Dulu gamenya itu Spec Impact. Musuhnya kamu pasti tahu kan, fokus. Udah lama banget. Senang banget ya Bang. Tapi gini loh, maksudku kan kasihan ya ketika kita udah Reuni ya kan, udah lulus kuliah, udah lulus sekolah, kita pada kerja, udah nggak pernah ketemu lagi, maunya datang kan kangen-kangenan. Iya, kayak kita tadi kan ngomongin masa sekolah, masa bisa ngeband, masa contek-contekan, ketemu guru killer, bahkan diusir, bahkan ada yang pindah sekolah. Tapi kadang dia nggak nanya loh, dia cuma menceritakan pencapaian hari ini. Bukan hanya menanya saja, dia gesturnya udah mulai. Iya. ini gua. Iya. Ngapain gitu? Lagi kolak. Gitu biasanya gitu sih gesturnya. Pak, itu ada sinyal untuk Anda. Lagi jackpot nih, ngapain sih? Masya deh, gitu. Saya tahu kan, biasanya kan gitu kan, sudah dewasa, karena terlalu dewasa ya seperti itu. Oh, dewasa pemikirannya gitu. Iya, dewasa pemikirannya gitu. Gitu. Sudah gonek nih, gitu biasanya gitu sih. Dia aja. Bisa loh dia mewakilkan orang lain gitu kan. Kayak orang lain tuh begitu juga. Dan dia doang. Tapi apakah dengan mengetahui kesuksesan itu, apa yang bisa menjadi efek bagi dirinya itu kan ya kan dirinya sendiri dong. Buat orang lain kan bukan oke lah, diambil sisi positifnya. Oke, teman saya sukses, jadi saya harus bisa sukses teman saya. Tapi bohong. Nah, jadi kan nggak bisa. Iya kan, nggak mungkin gitu juga. Ntar misalnya nih bertiga, aku ngomongin soal pencapaian tuh gini. Terus mikir, ya aku hari ini cuma dapet sekian, ya aku belum di posisi dia, ya gitu. Jadi pulang bukannya seneng tapi depresi Pak. iya, reuni itu gitu. Jadi bukannya sombong ya untuk orang-orang oknum lagi, tidak semuanya. Untuk oknum mungkin kalau misalnya mau reuni ya mikir-mikir dulu lah ya, karena ada Nggak semua orang sukses Anda gitu kan. Karena namanya oke lah, manusia itu kenapa berbeda? Karena kita dari perbedaan itu kita bisa belajar. Nah, belajarnya pun bisa dalam bentuk menghargai, bisa dalam bentuk mengasihi. Emang lu jablek, kan nggak mungkin kan gitu lah. Jadi emang apa ya? Belajar untuk menghargai tentunya. Juga dengan kita belajar menghargai, nah itu sama saja kita memanusiakan manusia yang jarang sekali terjadi di zaman ini. Gitu. Kamu dimanusiakan emang? Nggak dimanusiakan, didepak. Jadi depak. Dia cuman komentar cuman seiprit. Iya, seiprit tapi kampret juga dia. Sudah diutangi, terus disia-siain. Entar utang kita buat segmen dulu. Itu bakal panjang. Part 1, part 2, part 4 nggak cukup. Tapi aku yang pintar-pintar dulu itu nggak sukses yang nakal-nakal. Bisa ya, ada ini ya. Ada kayak apa sih? Korelasinya tuh jauh gitu. Iya, fenomena kayak gitu ya emang ya. Nah itu maka daripada itu. Anda termasuk orang rajin nggak? Oh saya tidak kan dulu saya nggak lulus. Justru yang bad boy itu sukses. Nah, Iya. makanya. Contoh di DO ya, siapa itu yang punya Facebook di DO ceritanya kan. Terus ada juga Albert Einstein yang pernah dibilang kamu tidak bakal menjadi apa-apa, tapi ingat dia jadi ilmuwan besar. Tapi Intinya gak usah sekolah ya. Ya tapi nggak gitu juga, Mbak. Ya nggak kayak Jangan gitu gitu juga gitu. Karena itu untuk orang-orang yang memiliki keberuntungan kali ya seperti itu ya. Karena kan kita tidak bisa menyamakan dengan orang seperti yang tadi saya bilang, oke, Mark Zuckerberg berarti aku gak usah sekolah ya, nggak gitu juga. Kali karena itu kan memang apa ya? Rezeki orang beda-beda. Gitu. Kalau di filmnya istri itu catatan hati istri itu gitu, gak nyambung nggak sih? Tapi agak serius dikit ya. Kalau yang seriusnya itu kayak gini. Misalnya aku punya pencapaian A, gini ya, segini. Nah, tapi sebenarnya di posisi ini aku pengen posisi yang lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi ya, ketika aku reuni, aku paham nih di sekitar reuniku mungkin belum ada yang mencapai posisi itu. Sehingga dengan aku menceritakan pencapaianku, aku dengar reaksi itu kayak, wah Manda sekarang segini ya, wah sekarang punya ini, itu happy Pak, puas Pak. Bagi kamu. Bagi aku, karena aku belum ada posisi yang aku pengen capai dan belum sampai ke sana.
sehingga pengalihan tuh adalah menceritakan posisiku yang sekarang ke orang yang posisinya di bawahku. Jadi gak begitu. Jadi itu akhirnya jadi kepuasan buat aku. Itu kepuasan apa hobi ya? Hobi Pak. Sekarang pamer menjadi keharusan. Anda punya platform untuk pamer. Sebenarnya kalau ditanya, Instagram itu kok buat pamer-pamer sih? Facebook itu kok bukan buat pamer-pamer? Ya iyalah, itu sudah lumrah karena sosial media. Ya, cuma kita harus punya dua pemikiran. Apakah itu dipakai untuk hal pamer, ataukah itu dipakai untuk hal ya? Tapi intinya sih sosial media, namanya bersosialisasi, tentunya memberikan informasi. Meskipun informasinya pamer, itu adalah tetap semua informasi juga. Iya. Karena saya punya mobil, nih ya. Jangan jual mobil. Apa? Jual mobil. Jual mobil. Nah, gitu ya. Itu seru banget nih. Emang ya. Jadi pemirsa dia jualan mobil kalau dibeli. Ya, tolong dibeli ya mobil Hot Wheels saya. Saya punya banyak mobil, ada Lamborghini. Sekalian aja, Pak. Ya, ada Sekalian semua. semua. Jadi kayak gitu. Oke lah. Jadi kalau bisa punya pemikiran boleh untuk pamer. Memang sakit hati sih memang. Kalau nggak mau sakit hati, makanya kerja bego. Jangan lol, blok, gitu nggak. Karena kita harus bekerja gitu loh. Juga harus mencari ilmu gitu. Tapi emang sih hari ini standar orang lain itu jadi standar kita nanti. Oh, menyamakan standar. Ya, jadi kita itu ngelihat kehidupan orang lain, aduh pengen deh kayak begitu, pengen deh kapan ya. Tapi mikir begitu doang nggak gerak-gerak. Iya, sama kayak cewek. Kamu terlalu baik buat Curhat. Itu jauh Pak. Dia curhat aja sudah. Dia curhat aja loh. Bisa ya gitu. Gak masuk lainnya loh kamu. Cewekmu gitu emang. Gak masuk. pamer itu juga bisa loh dalam hal asmara ya. Cowokku dulu punya mobil, kamu enggak lah bisa. Cewekmu Bandingin loh, bukan ada cerita dulu, teman cerita dulu begitu. Habis acara ini kayaknya putus. Kan kampret sebetulnya, kampret banget ya. Jadi begitu guys, aku itu ya juga, karena aku juga konseling ya, konseling dikit gitu ya, tanya-tanya. Kamu kenapa? Masa aku diputusin? Karena justru aku udah ada motivator yang cukup lihai untuk anak muda dulu gitu. Saya pasti setelah konsultasi ke kamu besoknya nggak mau tambah depresi. langsung ikut Among Us. Siapa impostornya ini? Nah, siapa impostornya? Langsung chat gitu kan gitu. Dia nih si kampret dia Impostor. Ini impostor. dia diem gas. Bentuknya kayak impostor kan dia kan dia. Emang ini kan sakit banget loh. Si kampret kamu ya. Tapi seru juga sih memang. Maka diciptakan nama budaya pamer itu ya buat kita memotivasi diri. Kalau misalnya kita berpositif thinking sih itu yang aku setuju lah ya kalau untuk budaya pamer. Cuma kalau misalnya standarnya nggak sampai itu yang misalnya dalam hal emosi, waduh ngomong emosi nih ya, SQ-nya ini kalau nggak cukup bisa-bisa gila kamu. Karena tadi saya pernah dicurhati gitu. Saya kan lihat kesuksesan teman saya tuh, ada yang bilang ngapain kamu gitu nanti edited. Nah itu kan ngomong. Tapi kalau yang pamer ini juga kuat. Baru sadar. Baru ngomong aku kayaknya. Bener loh. Apa namanya? Semakin lama kita melihat kayak kesuksesan orang, semakin kita lihat terus kita melihat itu akhirnya kecanduan pertama. Setelah kecanduan yang kedua akhirnya depresi. Karena itu dijadikan tekanan tanpa kita sadar. Aku pengen seperti itu tapi aku nggak bisa, akhirnya depresi kan. Terus yang ketiga akhirnya orang itu hanya berfokus sama hidupnya orang lain, bukan hidupnya kita. Kalau misalnya kamu pengen bahagia sih, fokus sama apa yang kamu pengen bangun. Kalau aku ya. Iya sih. Aku. Jadi memang ini sangat mengedukasi bagi kamu yang mungkin putus asa tidak mungkin bisa sukses itu mungkin dalam pikiranmu. Padahal itu adalah awal bagi kamu untuk memulai sesuatu untuk menjadi sukses. Jadi seperti itu. Jadi mungkin melihat itu kan kita bisa tahu, aduh temanku enaknya jalan-jalan ya ada dulu gitu saya melihat itu. Jadi temanku jalan-jalan keren. Curhat ya. Jalan-jalan teman punya mobil, keren teman-temanku, keren, punya restoran, keren, sombong. Iya, akhirnya kan sekarang kan banyak netizen
yang sombong jangan gitu itu riba Riba. salah pula Salah lagi riba. Ribangsat. gimana diangkat tapi emang apa namanya kalau ketika kita berkomentar ada orang yang berkomentar sebenarnya dia pengen sebenarnya seperti itu cuman dia tahu bahwa belum nyampe ke situ akhirnya dia Bukannya belum nyampe. Nggak mungkin. Jahat banget nih. kita positif jadi pamit Oh, aja sih. sih. Kita positif jadi pamit gara-gara sampai Kalau kayak Bu Tejo. Nguli. jadi kan iya ya lo kayak gitu kan karena dia nggak kesampaian ada hal tapi bener loh ketika kamu sudah mencapai sesuatu yang kamu inginkan ketika kamu happy dengan jalan hidupmu gak akan pernah kesampaian kok kamu nyinyirin orang jadi gak karena kamu udah happy nih karena kamu udah happy kamu gak akan sempet tuh nyinyirin orang terus Tidak ada waktu sampai seperti itu. ada waktu. Karena kamu sudah punya segalanya. Iya, karena kamu udah merasa bahwa kamu punya segalanya. Itu tidak bisa kamu ukur dari duit loh ya. Tapi aku pernah dengar pepatah nih. Ini katanya si Bill Gates nih ya. Apabila kamu lahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, itu salahmu. Nah itu repot juga sih. Nah, itu emang Bill Gates bukan Steve Jobs. pasti Bill Gates kayaknya deh. Apa Steve Jobs ya? Bingung kalau Steve Jobs Ya, itu apa komentar di bawah kali ya? Bener ya? Bingung juga ya. Kayaknya Bill Gates kayaknya Bill Gates ya tolong Pak Bill Gates tolong nggak disponsori Microsoft ya di sini ya satu-satu biar nggak bisa buat pamer. mungkin gitu kali ya. Jadi ya kita harus ini ya selalu belajar sih melihat apa namanya sosial sekitar, selalu belajar melihat teman kita sukses ya didoakan yang terbaik karena setiap doa itu bakal kembali ke kita sendiri gitu sih kalau menurut aku begitu karena saya melakukan hal seperti itu tapi bohong. Ya tentunya ya Dia konfliknya banyak lah. Jangan-jangan yang nyinyirin Anda. Banyak. Kayaknya dia. minumnya Golda. Tapi kasihan juga kan dipamerin itu ini. Kenapa itu? Kalau ini kan misalnya nggak punya apa-apa, minta ke orang tuanya ini, menyumuri, jualan barang haram, jualan harga diri. Gimana sih? Aku maksud banget sih teman gue. Jual diri. Hah? Episode 1. PSK jual diri episode 2 gila enggak Gila emang. Makanya jaga kelaminmu. Bapak Nova itu sinyal lagi Ya jadi memang pamer itu penting sih kalau Apa penting? penting banget pamer ya pamer kalau bisa pamer sedekah. Nah ini bagus. Nah, sedekah dipamerin boleh. Nah, sedekah dipamerin boleh untuk menginspirasi gitu sih. Karena yang saya dapat begitu di perspektif saya seperti itu. Boleh. Ini bentar lagi pro kontranya banyak Pak. Iya makanya itu Tapi boleh untuk menginspirasi apabila kita mau. Tapi kalau bisa ya tolonglah buat konten-konten kan biasa gitu tuh para influencer 20 followers 20.000 followers influencer biasanya ngasih langsung dijadiin konten. Nah itu intinya untuk menginspirasi gitu kan pamer itu sama sih nggak sih dengan ria. Ayo Iya itu kan. Bye. Iku apa sih jenenge ria apa ya jenenge? Apa jenenge iku? Cah apa alah ngomong iku pisan cah. Kok tambah gendeng kepikiran iki apa yo? Iku apa? Uyah iku yo. Ria, tanda ria tak dalam iku. Ayo beria. Apa sih bedanya pamer sama ria? Balik lagi ya. Bedanya pamer sama ria. Beda. Kalau pamer PAMER, kalau ria NIEYA. Super sekali. Inspirasi, mengedukasi sekali. Iya, salah ini kita buat tersasar. Kita ini kacau dah. Super sekali. Anda sekolah di mana dulu? Sekolah Menengah Artis Indonesia. Tapi ya, balik lagi.
si pamer kalau yang aku udah sebutin tadi emang kan ya secara mental ya begitulah, itu penyakit sih kalau menurutku ya, itu penyakit. Terus yang kalau dia sampai iri itu juga penyakit, Serba salah ya. itu serba salah. Jadi emang yang satunya perlu tahu diri untuk menunjukkan sesuatu, dia harus tahu diri. Yang satunya yang pendengar ini tadi, dia juga harus sebenarnya enggak apa kayak apa ya, ya udah gitu, ya udah gitu. Whatever. Nggak bisa, Serah. tapi nggak bisa dong orang-orang sekarang. hidupmu. Iya kayak gitu. Aku mungkin hari ini seperti ini, tapi aku tidak tahu 10 tahun lagi. Betul. Gitu. Lakum dinukum waliyadin. Iya kan? Agamaku, agamamu. Wow. Ya. Terus sekolah di mana tuh? Aku kok semakin gede sih. Biar gak gede minumnya gold ya. Jadi memang gitu ya. Ya hidupku. Iya. Lagunya Zigas ya. Hidupku. Gitu ya. Tahu gak lagunya? Gak tahu sih. Itu menanyakan ada tua sekali. Tapi memang sih kalau budaya pamer tidak akan habis-habisnya. Ya, Itu tidak hanya di sekolah saja sih, tapi di tetangga-tetangga gitu ya. Di mana-mana. Ini loh, anakku PNS. Anakmu apa kerjanya? Anakku binal. Aku binal. Apa namanya? Binal anakku. Aduh. Anaknya adopsi. Dan selamat mentalnya. Banyak itu omongan itu tonggo pamer. Apalagi pada waktu ibu-ibu di sayur gitu ya. Jeng, anaknya sudah kuliah, Jeng ya? Iya, kuliah di ini. Kuliahnya di mana? Swasta, Jeng. Oh no. Ojo-ojo itu fansnya Pojokpahit. Nah, Pojokpahit. Iya. Iki jenenge Pojokpahit, Bang lali iki ngomongnya. Pojokpahit iki. Iya, Pojokpahit. Harus juga itu ya, bridging wis gagal. Briefing gagal. Opening gagal. Kok aku yakin penutupnya gagal. Tentunya epic pokoknya lah. Nah, tapi tetap kita mewakili oknum-oknum keresahan yang ada di Indonesia. Oknum. Oknum apa kamu? Jadi apa? Jadi dia tuh ngomongin dia aja. Kalau mulai. Memang ngomongin ya karena keresahan ya. Tadi ngomong pamer itu keresahan memang ya, keresahan. Iya tapi emang iya sih. Kamu ngerasa gak sih kalau misalnya kita masuk universitas tinggi terus hidupmu ditanyain, kuliah di mana? Oh, universitas ini. Itu Saya tidak merasa. bangga ya. Saya tidak merasa. Tapi kan banyak ini si kaper ini suka gini. Dia memang ini kok hidupnya lempeng, kupu-kupu, kuliah pulang. Loh ini kerjaannya ya. Dia ini kesurupan, kalau kesurupan setan, kesurupan Saya kunang-kunang. bisa kenal. Mamu kok begini. Mamu. Mau hatiku. Tolong ya, itu penonton lebih sabar ya. Tolonglah. Kalau Pak. Tolong doakan dia. Iya. Semoga Amin ya Allah. doakan ya. Itu kepala udah kayak Saitama tapi otak nggak kayak Saitama ini. Harus kuat. Tapi emang kalau kita masih universitas negeri, terus kalau kita kerja di tempat yang oke, itu orang tua kita bangga banget. Kalau misalnya orang tua kita ditanyain sama temennya, kuliah di mana sekarang, kerja di mana sekarang, jawabnya itu dengan elegan, kuliah di sini, kerja di sini, gitu loh. Sama juga, ada juga itu dulu saya kan ya juga ngajar lah, ada lah ya informasi. Kuliah Dendi loh, di UGM, gue ini ya. Kok Dendi? Di Undip, ini sudah kamu Ono air. Kamu suka Ya tidak seperti itu. Kok Dendi? UB, kok Dendi? UGM, kok Dendi? Tapi kan ada ya, ada rasa-rasa kayak gitu. Ada kebanggaan gitu ya sih. Tapi aku bangga rek, aku bangga tadi arek umur. Bangga aku rek, bangga. Tapi untit, Bang, Loh, untit. Untit iku sing muridku sing iku manglah aku lah. Bangga umur. Umur. Diakui. Mau diakui rek, diakui. Kamu diakui sama Aku Mas. diakui, Pak. Diakui. Dia barusan telah mengukuhkan status dan identitas kita berada di mana. Aduh. Kamu tetap SMA menengah artis Indonesia. Udah tahu sih, mereka udah tahu sih. Udah tahu semua. Udah tahu sih. Kan ya? Dan SMA kita adalah juara 1 di Dikti.
Wah, luar biasa. Baru tahu. Baru tahu. Nah iya, dia aja nggak ngerti kalau misalnya kuliahnya bagus, ibunya membanggakan dia aja nggak tahu coba. Bayangin gimana coba, bro, hidupmu nanti pada saat kamu di kuliah itu apa yang kamu lakukan pada saat kuliah? TA. Apa lagi habis itu? Ngopi, Kayak wawancara bolos. dia. Bukan ya? Aku nggak yakin dia bolos deh. Oh, kamu saya yakin sering TA. Apa itu ya? Jadi absen. Astaga. Sesok kok. Kayaknya dia yang dititipi absen deh, kayak nggak mungkin deh. Inilah dia contoh pamer kejelekan, keburukan. Ya ini contoh pamer. Kan jarang. Jarang. Edukasi. Influencer yang beribu followers. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Tapi dilakukan. Iya, silakan Anda lakukan. Jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan sekarang tapi cepat. Cepat. Nah, jadi gitu. Untuk budaya pamer ini memang sudah menjadi mendarah daging di Indonesia, di adatnya dalam segi manapun, dalam segi apapun ya intinya pamer. Meskipun merasa ya saya nggak pamer kok mas, ya saya nggak pamer kok mas, saya biasanya kalau misalnya amal itu ya 10.000, saya nggak pamer loh mas, ya sorry loh saya nggak pamer, cuma ya ngomong-ngomong nih mas, saya itu kalau misalnya beli sayur itu nggak sampai 2 kilo, kadang 10 kilo, tapi saya nggak pamer loh mas, cuma informasikan loh mas, sorry loh mas saya nggak pamer loh mas, kemarin keluarga saya habis umroh, loh nggak pamer mas, saya cuma informasikan aja, kemarin nggak pamer makanya nggak bisa ikut arisan, ya kayak gitu tuh, terselubung. Enggak, itu terselubung aja itu. Pengalaman pribadi, Pak. Makanya itu ada contoh-contoh pamer yang merendah untuk meroket. Nah, gitu. Dia kan dari tadi ngomongin merendah untuk meroket, ya kan? Ya emang dia. Gitu. Udah, kesimpulannya itu emang pengalaman pribadi. Ya, saya berikan kepada Anda karena itu adalah dari itu tadi, dari hati dari saya untuk Anda, dan kalian bilang biasanya masa bodoh gitu ya, tapi tetap itu bisa dijadikan acuan bagi anda untuk kuat menerima yang namanya budaya pamer tadi gitu sih. Iya sih, itu nggak akan. Kalau misalnya gini, itu kamu bisa izinkan itu untuk mempengaruhi hidup anda atau enggak itu ya dari kamu sendiri. Iya sih. Dan juga kalau misalnya sih itu sih keputusan memang ya, kalau dalam diri kita itu bakal menerima ataukah tidak. Kalau kamu menerima berarti kamu punya bless, atau bisa saya bilang blessing ya. Maksudnya blessing itu apa? Kamu punya daya kuat untuk menjadi lebih baik. Jadi penting memang pamer itu. Jadi ya intinya sih penting banget. Bagi saya penting banget sih. Tadi saya bilang nggak penting ya, sekarang penting banget. Akibat saya kumpul mereka ya, saya punya pemikiran yang tadinya begini jadi begini, horizontal jadi vertikal ya, benar sih? Saya nggak yakin video ini bisa beredukasi. Jadi intinya pamer itu penting. Nah, Pamer penting. Pamer penting. Kalau menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya pamer itu gimana ya? Bisa dibilang penting, sedang nggak penting. Nah, pentingnya kenapa? Pentingnya itu biar kita bisa memberitahu kita itu berada di posisi seperti apa, agar orang-orang bisa lebih respect, termotivasi untuk mencapai yang kita Inginkan. Kita aja bisa bagi orang lain Bisa. Anda setelah ini di komentar akan harus siap menerima komentar soal Oh. agama. Saya siap. Karena Dia aja bisa open BU, masa nggak bisa open BU? kalau itu mah yang negatif. Dia aja bisa open BU. Yang kamu tuju siapa? Enggak, orang. Oh my god. Enggak, itu orang. Itu kan Oh, motivasi. iya. Itu loh. Gitu. Saya tidak tahu bagaimana harus memperbaiki nama saya setelah ini. Jadi motivasinya itu tadi ditarik aja. Tarik. Dia aja bisa untuk menciptakan ruangan kerja yang bagus, dan dia bisa merekrut. Dia siapa? Hah? Dia itu orang yang sukses. Ya, saya tekankan di sini. Ya, itu orang yang sukses. Nah, jadi motivasi itu penting. Pamer itu penting untuk memotivasi. Pamer itu penting untuk memotivasi. Tulis. Pamer itu penting untuk memotivasi. Tapi balik lagi sih, kalau misalnya pamer niat memang untuk pamer, dia bahasa itu akan jadi pamer. Nah, Tapi kalau misalnya pamer untuk memotivasi itu akan beda.
bahasa yang keluar pun beda dan aku rasa sih KBGI itu masih apa nih? kamus besar. Kamus babi. Aku Robi kali. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI pamer. Karena pamer itu adalah menunjukkan ya. Menunjukkan. Kalau misalnya orang, nah gini, kalau pamer itu menunjukkan eksistensi diri ketika tidak ada yang nanya, itu namanya pamer kalau menurut. Tapi ketika ada yang nanya, oh aku sekarang kayak gini ditanyain baru dia jawab, nah itu bukan pamer kalau menurut. Motivasi. Nah itu baru jatuhnya motivasi. Oh, tapi kalau kamu jadi mana? Aku kerja di sini langsung penghasilan tuh segini. Itu pamer bukan? Iku gak pamer, iku kipu. Yo. Loh, Kipu. enggak deh, maksudnya ngomong no gajine. Kipu. Gitu kepo. Pamer maksudnya. Pamer. Aku kalah rek. Salah. Persepsiku itu aku mau ke Jakarta, kamu maunya ke Papua. Jauh. Betul. Koteka. Motivasi jual koteka. Wow. Pakailah produk Indonesia. Udah sih, tapi just information ya, kita buat video ini memang untuk mengedukasi, tapi hari ini saya yakin kayaknya nggak berhasil. Mengedukasi, tapi yang namanya manusia itu kan memiliki akal ya tentunya. Harus dipilah-pilah. Ya kan? Kamu punya? Yang koteka jangan yang koteka dipakai aja nggak apa-apa untuk yang orang tertentu. Tapi kalau yang ini diambil yang baik-baiknya aja. Yang Kalau ini sama. pamer itu untuk mana motivasi. Influencer 20.000 followers. Jadi begitu modelnya. Nah makanya itu nanti kalau bisa sih kita tarik benang merah, bukan benang ampes ya. Bukan benang merah ya. Benang merah yang kita tarik bahwa pamer itu adalah Menunjukkan eksistensi tanpa orang pengen tahu. Apaan ya? apaan ya? Dia maksudnya dia pengen ini lo gue, tapi Menunjukkan diri iya, doang. tapi nggak ada yang nanya padahal. Pamer itu adalah Sombong. Iya. Apaan sih tiba-tiba ya? pamer itu Anjay. Anjayani apa ya? Pamer itu ya pasukan meremas. Ini udah ini penutupnya gini aja. Sorry guys, kita nggak punya penutup yang baik, jadi ya bye.